Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Kesehatan Indonesia, Ibu Mila Permatasari yang kami hormati, Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Ica Irna Melati yang kami hormati, Menteri Pendidikan Indonesia, Bapak Dava Hernando Putra yang kami hormati, Dokter Spesialis Paru, Ibu Lintang Fatima Zahra, serta yang kami banggakan seluruh peserta diskusi dengan tema 2 tahun pandemi akankah terus seperti ini? Yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2022 secara virtual. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, saya Sonia Renata selaku moderator akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, langsung saja dimulai ya. Berbasis pada jumlah kasus baru yang dilaporkan yang dapat merefleksikan wabah lokal atau wabah yang menyebar di seluruh negeri dalam kurun waktu 28 hari terakhir. Dalam artikel yang dikeluarkan dw.com 3 hari lalu, negara dan kawasan Indonesia pada pekan ke-10 memiliki kasus pandemi COVID yang baru berkurang dari separuh. Banyak masyarakat tentu memiliki harapan bahwa pandemi akan segera berakhir. Kapan pandemi COVID akan berakhir? Sayangnya, jika diamati lebih jauh, COVID-19 diduga akan tetap ada dan akhirnya menjadi apa yang disebut dengan endemik. Tentu saja hal itu tidak bisa dicapai secara instan. Untuk itu, kami menghadirkan tokoh-tokoh penting yang akan memberikan jalan keluar untuk mencari jalan keluar agar mempercepat berakhirnya pandemi ini. Terlebih kemunculan varian baru yaitu Omicron di Indonesia. Untuk Ibu Mila selaku Menteri Kesehatan Indonesia, bagaimanakah kesiapan Kemenkes dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia? Ya, baik. Selamat pagi, Bu Sonia, selaku moderator. Baik, saya Mila Permatasari selaku perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Baik, atas tanggapan saya dari pertanyaan Ibu ini adalah bagaimana tentang kesiapan Kemenkes atau Kementerian Kesehatan dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat di era COVID-19 atau coronavirus ini. Coronavirus atau virus corona ini sudah menjadi masalah kesehatan dunia yang diawali pada tahun 2020 yang telah menginfeksi ratusan orang sejak diketahui menyerang Wuhan atau Cina pada awalnya. Coronavirus ini adalah kelompok besar virus yang umum ditemukan pada hewan dan bersifat zoonotik. Lalu menurut US Center for Disease Control and Prevention atau CDC, virus ini tidak hanya menyebar antara hewan. Jadi artinya virus corona atau coronavirus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Lalu ada sekitar 2.000-an orang pelajar atau mahasiswa Indonesia S1 sampai S3 yang sedang mengenyam pendidikan. Sebagian besar di antaranya memperoleh beasiswa dari pemerintahan Cina. Jadi dengan mengetahui kasus pneumonia Wuhan yang disebabkan oleh virus corona ini, para pelajar atau mahasiswa ini sudah berhasil dipulangkan ke tanah air dan dikarantina dan tidak ada satupun dari mereka yang terjangkit virus 19 COVID-19 ini. Dan kami sudah mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia ini akan meningkatkan segala upaya dalam melawan pandemi COVID-19 ini, meskipun tidak ada jaminan bisa melewatinya dengan mudah. Sekian, Bu Sonia. Baik, dari pihak Kemenkes, Ibu Mila telah mengupayakan agar terciptanya kesehatan komprehensif, preventif, diagnosis terapi, dan rehabilitatif. Untuk Dr. Lintang, selaku dokter spesialis paru, bagaimana tanggapan Dr. Lintang terhadap Kemenkes dan bagaimana pula kesiapan dokter Indonesia dalam mencegah ancaman coronavirus varian Omicron ini? Ya, dari saya sendiri ya, dari data yang dikeluarkan oleh WHO memang sudah ditemukan beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dari pertama kali terjadi pandemi ini. Sudah ada beberapa jenis varian ya, dimulai dari varian Alpha, varian Beta, varian Gamma, lalu varian Delta, varian Kappa, dan varian Lambda yang muncul pada tahun 2020 hingga varian terbaru yang muncul pada tahun 2021 kemarin ya, seperti varian Mu dan varian Omicron. Nah, kemunculan varian Omicron ini memiliki daya tular lebih cepat dari varian-varian sebelumnya, yaitu 5 kali lebih cepat dari varian Delta ya.
Dari kasus ini sudah dapat membuktikan bahwa pandemi ini belum akan segera berakhir. Meski tidak seganas varian Delta, tetap saja varian Omikron ini juga dapat memberikan risiko pada mereka yang rentan, manula, lansia, anak-anak, pasien dengan komorbid, dan mereka yang tidak mendapatkan vaksin karena alasan kesehatan. Bahkan ada kemungkinan varian tersebut akan mereinfeksi terhadap mereka yang sudah vaksin full dosis. Oleh karena itu, dalam menyikapi kondisi saat ini, saya mewakili Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, mendorong dan merekomendasikan beberapa hal untuk mencegah lonjakan COVID-19 Omikron pada saat ini. Di antaranya yaitu masyarakat menjalani vaksinasi lengkap di sentral pelayanan vaksin terdekat. Lalu seluruh masyarakat juga diharuskan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Lalu semua masyarakat juga harus waspada dan mengetahui gejala COVID-19 akibat varian Omikron seperti batuk kering, nyeri tenggorokan, lalu tenggorokan gatal, merasa lelah, lalu hidung tersumbat, demam, nyeri kepala, muntah, mual, diare, dan sesak napas. Lalu jika ada keluarga, kerabat, atau bahkan Anda sendiri mengalami gejala seperti yang disebutkan sebelumnya, dianjurkan untuk segera dan tidak menunda memeriksa diri ke fasilitas pelayanan terdekat. Lalu setiap individu masyarakat juga diharapkan mampu menjadi agen edukasi terkhusus milenial mengenai COVID-19 varian Omikron berupa gejala dan keluhan, lalu cara pencegahan dan tata cara isolasi mandiri. Lalu masyarakat juga diharapkan untuk tetap waspada namun tidak panik ya terhadap COVID-19 akibat varian Omikron ini. Lalu mengenai peran Kementerian Kesehatan dalam menangani COVID-19 ini memang sudah melaksanakan dengan sebaik mungkin ya, seperti yang tadi Ibu Mila sebutkan, upaya komprehensif hingga rehabilitatif ya sudah terbukti dengan penurunan kasus pada beberapa bulan yang lalu. Namun melihat ke belakang, lonjakan kasus positif akhir-akhir ini bertambah lebih banyak dengan 16.110 kasus. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan aspek-aspek lain, perlu kiranya Kemenkes mengambil langkah kebijakan sama seperti di saat menghadapi varian Delta, dengan sungguh-sungguh membatasi aktivitas masyarakat agar varian Omikron ini tidak menyebar secara cepat. Saya mengusulkan agar setidaknya Kemenkes mengeluarkan semacam surat edaran sebagai panduan untuk daerah-daerah dalam upaya mengurangi penularan sehingga jika pemerintah daerah perlu melakukan pembatasan aktivitas masyarakat, memiliki panduan yang jelas. Seperti itu bahasanya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Lintang. Dari Dr. Lintang sendiri sudah digarisbawahi bahwa pandemi belum akan segera berakhir ya. Sudah dijelaskan pula cara menghadapi varian Omikron ini dan juga memberikan tanggapan dan beberapa saran kepada Kemenkes ya, Ibu Mila. Pada kesempatan kali ini kami mempersilakan untuk Bapak Dava Ernanto Putra selaku Menteri Pendidikan, bagaimana kesiapan Kemendikbud dalam menghadapi pandemi dan juga dipersilakan untuk menanggapi pendapat dari Ibu Mila dan Dr. Lintang. Baik, terima kasih kepada Mbak Sonia yang telah mempersilakan saya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Mbak? Sudah terdengar, Dava. Baik. Selamat pagi Ibu Kemenkes, Ibu Dokter, dan Ibu Kemenkeu. Oke, pada kesempatan kali ini saya dari segi pendidikannya ya. COVID-19 ini sangat mengganggu sistem pembelajaran di Indonesia. Yang pada awalnya kan itu dilakukan dengan tatap muka menjadi tatap maya atau pembelajaran jarak jauh. Nah, secara akademis tentu ada penurunan hasil belajar siswa karena bagaimanapun guru-guru ya di sekolah itu memberikan materi total atau materinya lebih banyak dibandingkan secara online ini atau secara daring ini. Nah, begitupun dengan tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang diberikan. Materi pelajaran yang diberikan guru kadang-kadang belum tentu dapat dipahami murid saat belajar tatap muka di sekolah. Nah, sistem PJJ ini membutuhkan peran serta orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar murid. Namun kadang-kadang orang tua murid tidak dapat berperan banyak karena memiliki keterbatasan seperti harus bekerja atau tidak mampu membimbing anaknya belajar pada materi-materi pelajaran tertentu. Untuk itu, Kemendikbud meminta para guru agar penilaian
para murid tidak hanya didasarkan pada kemampuan murid menjawab soal-soal yang diberikan, tapi kesungguhan, motivasi, kedisiplinan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran itu. Nah, menjadi satu penilaian, menjadi bagian dari penilaian karakter. Para guru juga diminta membangun komunikasi dengan orang tua murid untuk melaporkan kondisi belajar di rumah mereka masing-masing. Nah, pembelajaran jarak jauh ini sudah diterapkan atau sudah mulai ada itu sejak Maret 2020 supaya mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Itu kesiapan kami selaku dari Kemendikbud dalam menghadapi pandemi dari sisi pendidikan, yaitu dengan mengadakan pembelajaran jarak jauh. Lalu di sini saya izin menanggapi dari kesiapan dan ketanggapan Menkes dalam menanggapi COVID-19 ini dengan mencegah penyakit baru muncul. Nah, menurut saya dapat menyiapkan sistem kesehatan yang efektif dalam dunia pendidikan ya, atau sekolah gitu, supaya anak-anak yang mulai beranjak melakukan PTM kembali atau pembelajaran tatap muka kembali secara skalanya 50% atau 75% dapat aman gitu dari pandemi COVID-19 ini. Nah, karena itu mengingat sentra penting dalam perkembangan Indonesia ini adalah pendidikan untuk menjadi Indonesia lebih maju. Lalu saya izin menanggapi pula dari pendapat dokter terkait varian baru COVID-19 yaitu Omicron yang memiliki daya tular lebih cepat dari varian sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dokter di Indonesia, lebih khususnya tadi dokter paru yang menjadi garda terdepan dalam penurunan kasus COVID-19 ini. Sekaligus terima kasih telah memberikan 7 pencegahan dalam lonjakan COVID-19 varian Omicron ini. Baik, cukup sekian pandangan dari saya dan tanggapan dari saya atas Kemenkes dan dokter. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Dava atas penjelasannya. Bapak Dava sudah memaksimalkan pembelajaran yang lebih baik lagi dalam masa pandemi ini ya. Bapak Dava juga telah menanggapi kesiapan Ibu Mila selaku Kemenkes dan juga Dr. Lintang. Selanjutnya kami ingin mendengarkan kesiapan Ibu Ica selaku Menteri Keuangan dalam menghadapi pandemi ini. Dan juga tidak lupa persilahkan untuk memberi tanggapan Ibu kepada Ibu Mila, Dr. Lintang, dan juga Bapak Dava. Untuk Ibu Ica, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sonia. Pandemi COVID-19 ini yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial. Perubahan signifikan ini terjadi sejak APBN tahun 2020 karena meningkatnya kebutuhan penanganan dampak kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, serta upaya pemulihan ekonomi domestik. Untuk anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sebagai alat fiskal pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara dinilai mampu memberikan kontribusi positif dalam menjaga perekonomian agar tetap bertahan di masa yang penuh tantangan ini. Pandemi COVID-19 menyebabkan muncul berbagai tantangan yang tidak hanya menyentuh bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan. Untuk APBN tahun 2022 ini akan menjadi instrumen untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung keberlanjutan program penanganan COVID-19. APBN bekerja sangat-sangat keras sebagai instrumen yang mengangkat perekonomian dari siklus penurunan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah kembali mendesain APBN tahun 2022 untuk menyangga pemulihan yang diperkirakan masih akan berlanjut. Kemudian saya akan menanggapi Kemenkes dan dokter. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan virus ini sudah banyak variannya seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Lintang tadi. Di antaranya ada varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, varian Kappa, dan varian Lambda yang muncul pada tahun 2020 hingga varian terbaru yang muncul pada tahun 2021 seperti varian MU dan varian Omicron. Kami sebagai Kemenkes sejak awal merespon pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan yang fokus kepada penyelamatan rakyat dari ancaman di bidang kesehatan dan memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama yang paling rentan. Kebijakan kami ini fokus pada kesehatan termaksud vaksinasi, dan saat ini kami menargetkan
208 juta populasi masyarakat di Indonesia untuk divaksinasi, dan hingga saat ini kami telah mencapai 173 juta dari total masyarakat yang akan menerima dosis vaksin ini. Akses vaksin dan kecepatan vaksin akan menjadi prioritas utama untuk kami. Kemudian saya akan menanggapi dari Kemendikbud. Saya setuju bahwa COVID-19 ini sangat mengganggu sistem pembelajaran di Indonesia dan akan sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk itu, Kemenke berupaya untuk menggencarkan dana APBN untuk keperluan vaksinasi yang nantinya dosis vaksin itu akan digunakan untuk menggencarkan kegiatan vaksinasi di lingkungan sekolah. Kami berharap kegiatan ini akan berjalan dengan lancar sehingga pandemi ini akan segera berakhir. Itu saja Mbak Sonia. Baik, terima kasih Bu Ica. Mengingat semua rekan yang hadir di sini telah mengemukakan pendapatnya, bagi Bapak atau Ibu yang ingin menanggapi pendapat lagi, dipersilahkan terkhusus pada rekan yang belum diberi tanggapan sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Sonia. Baik, saya selaku Kementerian Kesehatan akan menanggapi pendapat atau tanggapan dari dokter. Baik. Menanggapi pendapat dari Dr. Lintang, untuk itu Kementerian Kesehatan sendiri pun sebenarnya sudah bekerja sama dengan 17 platform telemedicine atau untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan jasa pengiriman obat ini secara gratis bagi pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Jadi itu untuk mempercepat proses kesembuhan dari pasien tersebut. Lalu platform tersebut diantaranya ada Halo Dokter, Getwell, Good Dokter, Grab Health, Halodoc, Klik Dokter, Klinik Go, Link Sehat, Milfit Dokter, Pro Sehat, Sehatku, YesDoc, iDo Health, Homecare 24, Lekas Sehat, MDoc, Trust Medis, dan Vaskular. Lalu Kementerian Kesehatan pun juga akan melakukan penyesuaian dengan merekomendasikan perubahan peraturan penata laksanaan pasien COVID-19 ini, termasuk untuk menyertakan penggunaan obat Molnupiravir dan Paxlovid untuk terapi pasien COVID-19 yang bergejala ringan. Selanjutnya saya akan menanggapi pendapat atau tanggapan dari Kemendikbud. Untuk mengenai percepatan proses vaksinasi ini untuk Pak Dava selaku Menteri Pendidikan Kementerian Kesehatan, melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah mengeluarkan surat edaran percepatan penyelesaian vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan tersebut yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, serta tenaga kependidikan tersebut yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta Kabupaten atau Kota se-Indonesia. Untuk tindakan selanjutnya ini mungkin kita akan melakukan hal yang sama ya. Jadi untuk Pak Dava sebagai Kemendikbud untuk menunggu saja karena kita akan segera menyegerakannya. Baik, sekian dari saya, tanggapan dari saya Mbak Sonia. Baik, terima kasih Bu Mila telah menanggapi Dr. Lintang dan juga Bapak Dava ya. Tidak terasa kita sudah sampai pada sisi terakhir dari diskusi ini. Untuk itu diberikan kesempatan kepada para tamu untuk memberikan closing statement. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Mila terlebih dahulu. Ya, baik. Pemerintah sudah menurunkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang sudah berusaha semampunya dalam menangani pandemi ini. Namun pola komunikasi tetap harus dijaga. Menyalahkan atau menakut-nakuti masyarakat hanya akan memunculkan tanggapan yang negatif. Jadi sebaiknya semua pihak harusnya saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Sekian dari saya. Baik, mungkin dari Dr. Lintang, silakan. Ya, untuk dari saya sendiri ya, sebenarnya tidak ada satupun para ahli yang dapat memastikan bagaimana pandemi ini akan berakhir ya. Harapan agar COVID-19 berubah menjadi endemi saat ini tengah diupayakan dengan mengusahakan banyak orang mendapatkan perlindungan kekebalan dari vaksinasi. Lalu selain itu, tanpa adanya kerjasama dengan semua pihak, maka pandemi ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk dapat memastikan jalan keluar dari pandemi ini. Gitu.
Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Dava. Baik, walaupun tidak ada satupun ahli yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir, tetapi kami dari Kemendikbud akan melaksanakan pembelajaran tatap muka segera dengan skala yang berkala, yaitu 50%, 75%, dan 100%. Hingga peserta didik dapat memahami materi secara utuh dan dapat berinteraksi dengan guru dan pengurus lainnya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ica. Dipersilakan untuk statement closing yang terakhir. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita tadi, bahwa pandemi ini memang belum berakhir. Tetapi kita harus tetap optimis dan yakin bahwa kita bisa menghadapi pandemi hingga akhir. Tetapi tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan takut untuk divaksin, karena vaksin merupakan bentuk ikhtiar yang dapat kita lakukan demi terbebas dari pandemi ini. Itu saja, Mbak Sonia. Oke, baik. Terima kasih telah memberikan closing statement para tamu yang telah hadir. Acara diskusi bersama dengan tema 2 tahun pandemi akankah terus seperti ini resmi ditutup. Sebelum salam perpisahan, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi ini. Sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam mencegah serta mengendalikan penularan varian Omikron, Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran atau SE nomor HHK 0201 Menkes 1391/2021 tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron B11529 yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 30 Desember 2021. Terbitnya aturan ini untuk memperkuat sinergisme antara pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM kesehatan, dan para pemangku kepentingan lainnya sekaligus menyamakan persepsi dalam penatalaksanaan pasien konfirmasi positif COVID-19. Selain itu, Kemenkes juga mendorong daerah untuk memperkuat kegiatan 3T, testing, tracing, treatment. Lalu mengingat kemunculan varian baru Omikron pada saat ini, masyarakat dianjurkan untuk melakukan beberapa hal untuk mencegah lonjakan COVID-19 Omikron, diantaranya melakukan vaksinasi lengkap bagi masyarakat yang menyanggupi. Lalu selalu menerapkan protokol kesehatan seperti 3M, tidak berpergian jika tidak mendesak, waspada dan mengetahui gejala COVID-19 akibat varian Omikron, dan jika mengalami gejala dianjurkan untuk segera dan tidak menunda memeriksa diri ke fasilitas pelayanan terdekat dan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah, mengkonsumsi vitamin, mencukupi kebutuhan gizi, memperbanyak istirahat, mengedukasi orang-orang terdekat, dan tetap waspada namun tidak panik terhadap COVID-19 akibat varian Omikron. Sebagai bentuk perhatian di dunia pendidikan, Kemendikbud akan segera melakukan PTM 50% dengan kesiapan berupa protokol kesehatan yang ketat dan efektif. Serta Kemendikbud telah mengeluarkan SE nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang disepakati oleh 4 menteri, yaitu Kemenkes, Kemenangan, Kemendikbud, dan Kemendagri. Diterbitkannya surat ini untuk menjadi panduan untuk guru, siswa, dan wali murid dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka 50%. Sebagai salah satu upaya pemerintah melalui Kemenkes, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran bidang kesehatan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dengan disertai upaya melakukan transformasi bidang kesehatan, pemerintah juga meningkatkan kinerjanya antara lain meneruskan penanggulangan pandemi COVID-19, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, upaya penurunan angka stunting, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Pada tahun 2022 ini, pemerintah masih mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan COVID-19, yaitu untuk vaksinasi, penanganan klaim pasien, insentif kepada tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, peralatan kesehatan, termasuk berbagai upaya untuk menjaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih untuk para penonton yang telah mendengarkan diskusi panel hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sonia, terima kasih Bu Lintang, Pak Dava, dan Mbak Ika. Terima kasih para tamu yang telah hadir.